Seperti yang pernah kami hadirkan di awal pertemuan kita, di antara amalan yang amat penting bisa mengalahkan ibadah-ibadah sujud, rukuk dan lain sebagainya adalah merenung. Dan di sini inilah berlatih untuk merenung. Yang setelah itu hendaknya kita untuk menyempurnakan renungan kita di tempat masing-masing. Semalam kita merenung urusan kita dengan Allah, dan harus kita terus lanjutkan renungan itu sedalam-dalamnya. Urusan kita dengan Allah, sehingga menjadi hamba yang begitu mudah untuk menyesali dosa-dosanya, menjadi hamba yang semakin hari semakin takut melakukan keharaman. Dosa ada, kita manusia selalu berdosa, tapi akan mudah mengurangi dosa karena renungan yang dalam, urusan dengan Tuhannya, dengan Allah. Dan itu sudah kita hadirkan tadi malam, renungan urusan kita dengan Allah, dosa-dosa kita, urusan dosa kepada Allah, dosa anggota tubuh kita. Dan sudahkah setelah itu kita lanjutkan sampai di rumah, setiap saat, setiap habis sholat kita hadirkan renungan kembali urusan kita dengan Allah. Dan renungan-renungan itu terus kita asah. Tidak cukup sekali kita merenung lalu selesai, tidak. Karena kita punya kebiasaan jelek, yaitu ghaflah, suka lalai. Suka lalai, sehingga banyak hamba Allah, bagaimana kisahnya orang melakukan dosa. Ini kisah gimana seorang hamba melakukan dosa. Kalau ditanya dia beriman, takut kepada Allah, dia pengen surga, takut neraka, semuanya takut neraka, tidak mau masuk neraka. Akan tapi kenapa dia tiba-tiba melakukan sesuatu menjadikan sebab dia masuk neraka? Tidak ada ini orang yang beriman melakukan dosa karena nantang Allah ingin masuk neraka. Tidak ada. Semuanya takut neraka. Tidak ada satu orang pun yang melakukan dosa itu yang meninggalkan sholat di sana, di pasar-pasar, itu yang minuman keras di sana. Tidak ada satu pun yang menantang Allah, saya pengen neraka Allah. Tidak ada. Akan tapi kenapa mereka itu melakukan dosa? Karena lupa, lalai. Dia lalai. Kenapa lalai? Renungannya lepas. Jadi memperbanyak renungan itu penting. Kita lanjutkan di rumah kita, dan setiap hari di luar 10 akhir Ramadan, di luar bulan Ramadan, ayo kita lanjutkan renungan. Harus punya waktu setiap malam. Apakah kita menjelang tidur atau di tengah malam sambil kita baca zikir yang sudah pernah kita baca setelah selesai acara ini, menghadirkan renungan dalam, dan kita rinci satu demi satu urusan dengan Allah, nanti urusan dengan Rasulullah bagaimana, kemudian urusan dengan orang tua kita, urusan dengan saudara kita. Dan ini insya Allah kita hadirkan di majelis ini, biarpun teramat singkat waktunya, hanya 10 kali pertemuan, akan tapi permasalahan kita teramat banyak. Akan tapi paling tidak namanya belajar, tinggal nanti kita melanjutkan di rumah kita masing-masing. Dan pastikan kita mau, kita harus menghadirkan renungan. Dikatakan tafakkur sa'ati khairun ibadatis sanati. Kata Qadiyah, tafakkur sesaat itu penting, menghidupkan ibadah 1 tahun. Hati jadi hidup, kesadaran ada. Mari kita lanjutkan renungan ini, merenung. Dan insya Allah nanti lanjutan setelah malam ini kita ada renungan bagaimana urusan kita dengan saudara, bagaimana kita dengan anak, bagaimana kita dengan kawan, bagaimana urusan bisnis kita. Kita perlu merenung. Dan dalam renungan itu ujung-ujungnya kita ini lemah sebetulnya. Karena kita lemah, ujung-ujungnya kita dengan kekurangan kita, itu yang kita cari. Menyadari kita kurang, kemudian minta kepada Allah. Seperti renungan semalam, ujung-ujungnya adalah kita ternyata pendosa. Menuju kesadaran kalau dirinya pendosa itu prestasi di dalam merenung. Untuk sampai kepada kesadaran akan dosa, kemudian menyesali dosa, kemudian memohon ampun kepada Allah, jawabannya adalah Allah akan ampuni. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa. Tapi yang tidak pernah menghadirkan renungan, lalu tidak ada kesadaran, tidak ada penyesalan,
Kalaupun mohon ampun, yang mohon ampun seperti main-main, tidak diampuni oleh Allah, dosa akan tetap tampak nanti di akhirat. Maka renungan itu penting sekali. Bukan hanya sekedar sujud rukuk. Banyak orang sholatnya banyak. Termasuk kami ingatkan yang mau berangkat ibadah haji atau umrah. Ingat di manasik batin. Kalau lagi umrah, jangan hanya sekedar memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Jangan hanya memperbanyak tawaf. Akan tapi ingat, harus ada waktu merenung. Urusan kita dengan Allah, urusan dengan sesama. Membiasakan renungan ini. Jangan sampai mungkin waktu umrah 9 hari, khatam Quran 9 kali, sampai pulang di rumah ribut lagi. Urusan warisan tidak beres-beres. Tertipu dia. Umrahnya bolak-balik. Bisa jadi hari ini, malam seperti ini, ada mungkin di antara hamba Allah, gitu. Kalau bicara tentang sholatnya hebat. Sholat malamnya selama ini di luar Ramadan dan Ramadan banyak. Puasa Senin Kemis gak pernah putus-putus. Akan tapi karena jarang menghadirkan renungan, dia memutus tali persaudaraan, rebutan waris. Ingat, rebutan waris. Mungkin dia gak baik sama orang tua, mungkin suka nyakiti tetangga disakiti, padahal dia ahli ibadah. Itulah orang-orang tertipu karena jarang menghadirkan renungan. Maka menghadirkan renungan itu penting sekali, sehingga tampak Imam Syafi'i suatu ketika, supaya yakin betul merenung itu penting, jadi jangan menganggap ibadah itu hanya sholat. Ibadah itu tidak menghadirkan renungan. Imam Syafi'i suatu ketika datang ke rumahnya Imam Ahmad, dan Imam Ahmad itu sudah berkata kepada putrinya yang bernama kepada putrinya Imam Ahmad berkata tentang, sering cerita tentang keutamaan Imam Syafi'i sebagai gurunya. Lalu sang putri ini penasaran, keutamaannya Imam Syafi'i itu apa sih? Oh, banyak. Di samping ilmunya tentu ada banyak hal tentang kelebihan dan kehebatan Imam Syafi'i. Malam itu Imam Syafi'i menginap di rumahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Putri beliau itu mengamati apa yang dilakukan, sambil mengamati dari melihat begitu. Ternyata Imam Syafi'i sholatnya standar, bukan sampai seperti orang lain sholat semalam suntuk, tidak. Hanya sholat secukupnya, sholat sunnah secukupnya. Kemudian tampak beliau adalah baring, tertidur, dan kemudian tampak dia setelah waktu makan banyak. Akhirnya putrinya Imam Ahmad ini bingung, apa sih yang mengagumkan ayahku tentang Syafi'i, Imam Syafi'i, kok sampai dikagumi sebegitunya, padahal dia di sini makan banyak, kayak kerjaannya tidur, tidak sholat, hanya pas-pasan saja standar. Ngomong, ayah, saya tidak menemukan kelebihan, biasa dia. Tanyakan saja. Dalam kisah itu katanya sempat bertanya, ditanyakan, aku rasakan engkau kok tidur saja di sini. Katanya seorang imam lah mungkin kata Anda, karena kok di sini kok hanya tidur saja, tidur, tampak tidur. Dijawab, urusan tidurku, saya tidak tidur, saya hanya berbaring saja. Saya ngerti ini tempatnya orang baik, Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tidak tidur, saya berbaring, dan berbaring saya itu adalah saya tafakkur, merenung. Dan baring saya itu dengan renungan saya telah menyelesaikan beberapa permasalahan yang tidak saya selesaikan di tempat lain. Artinya orang hebat itu kayaknya tidur tapi merenung, bukan sujud rukuk tapi merenung tentang permasalahan hukum-hukum fikih. Jadi direnung tapi menghasilkan. Kita perlu waktu seperti itu, waktu khusus menjelang tidur. Oke, tidak apa-apa, yang penting membiasakan kesadaran perlunya kita dengan renungan, merenung. Kalau tidak, betul banyak orang tertipu, hafal Quran ternyata ngomong yang jelekit, ya ahli fikih ternyata suka hasud, ulama musuhan dan sebagainya dan seterusnya, karena kita tidak merenung. Maka yuk kita lanjutkan renungan kita di malam hari ini. Merenung penting, harus punya waktu. Dan sudahkah renungan semalam kita lanjutkan di siang harinya untuk berbenah? Dan lanjutkan renungan kita tadi malam urusan dosa kita, dosa-dosa kita, seberapa banyak dosa yang telah kita ketemukan dalam diri kita.
Sebanyak kita mampu menemukan kekurangan kita, itu semangat ini. Sebanyak kesadaran kita akan dosa dan kesalahan kita, sebanyak itu juga kemungkinan kita untuk menuju tobat sejati. Semakin orang tidak menyadari kesalahannya, semakin susah bertobat. Jadi merenungi, tiba-tiba menyadari, ya Allah, dosa mataku, dosa Allah. Jadi semakin banyak menyadari kesalahannya, kemudian muncul penyesalan yang dalam, disitulah nanti permohonan ampun yang sesungguhnya. Kalau tidak atau jarang merenung, ini kadang tidak menyadari kesalahan. Mungkin dikatakan bahasanya dosa yang paling dosa, salah yang paling salah itu kan orang salah nggak menyadari kalau dia salah, itu kan paling bikin kesal, merepotkan. Salah nggak sadar, bagaimana bisa tobat? Dan ini paling bahayanya, orang berdosa tidak pernah merasa berdosa. Suka nyakiti saudaranya, dia rajin ibadah. Suka nyakiti saudaranya, dia rajin haji umroh bolak-balik karena jarang merenung. Maka tolong renungan semacam ini, ayo kita seriusi. Ini mengalahkan daripada sholat-sholat. Karena apa? Sholat kita akan menjadi khusyuk karena renungan ini. Dan tidak banyak, hanya beberapa menit saja. Dan pastikan seperti ini setiap hari kita punya waktu. Merenung itu penting sekali, tafakkur. Ini zikirnya akal kita untuk merenung sampai kepada kesadaran dan kekuatan iman nanti. Baik, kita lanjutkan malam ini. Kita dengan Allah kita sudah semalam merenung urusan kita dengan Allah. Hari ini kita akan merenung urusan dengan hamba Allah. Urusan kita dengan hamba Allah kita mulai dengan urusan kita dengan yang nanti akan kita lanjutkan. Kita banyak dikirikan kita orang tua. Tunggu nanti pada waktunya. Kita akan renung urusan kita dengan orang tua, urusan dengan saudara, urusan dengan anak, dengan renungan yang dalam. Sampai nanti kita sadar bahwasanya ternyata saya kurang benar dengan anakku, aku kurang benar dengan ayahku, aku kurang benar dengan saudaraku, aku kurang benar dengan hartaku. Prestasi itu. Kalau kita sudah menemukan kekurangan kita, itu adalah langkah sukses untuk berbenah. Kalau kita tidak tahu kekurangan, rumah nggak tahu kekurangannya, tiba-tiba ambruk. Tapi kalau sudah tahu di sini retak, segera kita benahi. Ini kotor, segera kita bersihkan. Itu mulai rusak catnya, kita cat kembali. Kurang lebih seperti itu. Jadi pentingnya renungan, menghidupkan kembali. Iman kita semakin kuat, kerinduan kepada Allah semakin kuat. Baik, renungan kita malam ini adalah renungan urusan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa syariat, sebab keselamatan umat semuanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada diri sendiri, sejauh mana ikatan hatimu dengan Rasulullah? Sekuat apa ikatan hati anda kepada baginda Nabi? Yang serius, hati, bukan lesan yang berucap cinta, bukan. Cinta bukan di lesan. Cinta bukan kalimat yang diucap, akan tapi cinta yang dirasa oleh hati. Tanyakan diri masing-masing, bagaimana urusanmu dengan Nabi Muhammad? Bagaimana urusanmu dengan Rasulullah? Kecintaan kepada baginda Nabi ini sangat penting. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang hamba begitu mudah mengikuti syariatnya. Para ulama membahas cinta kepada Rasulullah dan sangat sering dibahas tentang kecintaan kepada baginda Nabi, karena begitu pentingnya cinta kepada baginda Nabi. Padahal agar hidup benar ini kan mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Rasulullah. Akan tapi ternyata roh mengikuti ini adalah cinta. Mengikuti saja belum tentu benar mengikutinya. Ada orang mengikuti karena satu hal, ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi, bisa. Karena petuah Nabi adalah benar, sabda Nabi adalah benar dan bermanfaat. Ada orang mengikuti bukan karena Allah, ada kemaslahatan dunia. Tapi kita
sebagai orang beriman? Tidak. Mengikuti baginda Nabi ini buah daripada cinta yang kita bangun antara kita dengan Rasulullah. Ayo kita serius dengan baginda Nabi. Kecintaan kepada Rasulullah atau menjadi sebab kita bersanding dengan Nabi Muhammad nanti. Sangat penting. Kualitas kita mengikuti Nabi adalah sesuai dengan kekuatan cinta kita kepada Rasulullah. Orang mengikuti bisa karena dipandang orang. Ada orang ahli tahajud, ada orang ahli puasa, ada orang ahli sedekah. Apakah jaminan kalau dia itu sambung dengan Nabi Muhammad? Belum tentu. Banyak ahli sedekah di neraka, yaitu sedekahnya bukan karena Allah, hanya pengen disanjung, disebut bahasanya dia orang paling dermawan. Ada, Nabi menyebutkan. Ayo, padahal dia ahli sedekah. Kalau bicara miliaran dia dermakan, ratusan juta dia dermakan, tapi nggak nyambung urusannya dengan Rasulullah. Karena dia mengikuti Nabi tampaknya, tapi tidak dengan hatinya. Dia mengikuti Nabi agar dia disanjung, sebab semua yang dari Nabi adalah menjadikan sebab orang disanjung. Nabi mengajarkan bersedekah, lalu dia bersedekah, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya. Sehingga itu sa'arun naru, dinyalakan api neraka pertama kali adalah untuk beberapa orang, 3 orang diantaranya orang yang bersedekah bukan karena Allah, hanya pengen dianggap bahwasanya dia orang paling dermawan di kampungnya. Di antaranya lagi adalah orang alim, orang membaca Al-Quran, punya ilmu, hanya pengen dianggap sebagai, oh dia orang hebat, paling alim, bukan karena Allah, tidak sambung hati. Di antaranya lagi adalah orang jihad di medan laga, ada jihad, mati di medan laga, neraka. Kenapa? Jihadnya hanya pengen dianggap sebagai seorang pahlawan, pemberani, itu toh. Padahal dohirnya adalah mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Rasulullah, tapi ternyata nggak ada nilainya. Kenapa? Nggak ada rohnya, nggak ada mahabbahnya, nggak ada cintanya. Kalau ngikuti Nabi semuanya indah. Biarpun orang tidak beriman, coba Nabi mengajarkan berderma, orang kafir sedekah baik. Nabi mengajarkan silaturahmi, orang kafir silaturahmi itu baik. Semuanya baik, ayo. Tapi menjadikan berkualitas adalah sambung hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tanyakan diri sendiri, bagaimana urusan kita dengan Rasulullah? Cinta bukan sekedar diucap atau di spanduk I love Rasulullah, tidak. Aku cinta Nabi, tidak. Sejauh mana rasa di hatimu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bicara dengan cinta adalah urusan hati. Cinta adalah urusan hati. Cinta untuk dirasakan, bukan untuk diucapkan. Tapi ada tanda-tanda zahir. Mari kita cari tanda-tanda zahir cinta kita kepada Rasulullah. Adapun cinta sejati hanya ada di dalam hati. Akan tapi kekuatan cinta inilah yang menjadikan seorang pemuda tiba-tiba bergegas, ya Rasulullah, aku ikut perang denganmu ya Rasulullah, aku ingin mati denganmu ya Rasulullah, karena dikuasai oleh cinta di dalam hatinya. Kekuatan cinta di dalam hatinya menjadi sebab seorang Ibnu Dithinna, ada seorang yang sudah dicabut tangannya, dipotong tangannya, tetap mengatakan aku dengan Nabi Muhammad. Disuruh keluar dari iman, tidak, aku dengan Nabi Muhammad. Diseksa, dia tidak merasakan sakit. Dia sakit akan lebih dinikmati. Karena apa? Sakit untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada Nabi Muhammad yang menjadikan orang berani mati di medan laga. Kecintaan kepada Nabi Muhammad menjadi orang rela untuk berkorban dengan hartanya. Kecintaan dengan Nabi Muhammad menghantarkan dia untuk menjadi orang-orang hebat. Ini yang perlu kita hadirkan. Cinta kepada Rasulullah. Maka perlu kita asah kecintaan kepada baginda Nabi. Cinta yang serius, tulus dari hati, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, firman Allah. Kalau engkau memang qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ikuti aku Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Di sini sebutkan mengikuti, akan mengikuti harus ada rohnya. Rohnya mengikuti adalah cinta, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo kita renungi, ada tanda-tanda cinta. Apakah tanda cinta ini ada di dalam diri kita? Kalau belum ada, wujudkan dan paksakan, harus ada pada diri kita, sehingga betul-betul tanda ini semakin hari semakin tampak pada kita. Di antaranya adalah agungkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah. Segala yang ada hubungannya dengan baginda Nabi, pastikan kita akan memuliakan, mengagungkan.
mengutamakan, biarpun kita belum biasa, belum senang. Segala yang hubungannya dengan Nabi, pekerjaan, kebiasaan, makanan dan sebagainya. Termasuk, mohon maaf, kebetulan ini bulan Ramadan misalnya, Nabi itu mengajarkan kalau buka itu hendaknya buka saja itu sunnah, mempercepat buka lagi itu sunnah di atas sunnah, buka dengan kurma sunnah di atas sunnah di atas sunnah. Ayo. Cuman kita akan lebih senang dengan es sirup sama es degan, sehingga mendahulukan air dingin sebelum kurma. Alasannya saya tidak biasa makan kurma, tahu, karena kita mungkin karena biasa makan buah mangga, sehingga makan kurma tidak enak, mohon maaf. Oke, sekarang saya ingin sambung dengan Nabi. Biarpun saya tidak suka kurma, tapi demi mendapatkan sunnah di atas sunnah ini, saya akan gigit kurma pertama kali saya buka. Membiasakan begini. Kita bukan kayak orang Arab itu satu piring itu kurma habis, seperti kita makan nasi jamblang. Tapi kalau kita itu makan kurma 1 atau 3 itu beratnya setengah mati karena tidak terbiasa. Ayo kita pastikan, saya harus makan kurma dulu dong, ikut baginda Nabi Muhammad dong. Mengagungkan ini. Bahkan kita biasakan rumah kita, kalau buka kurma dulu, bismillah. Hanya anggap saja, oke, sepotong kurma, 1 kurma, ikut Nabi Muhammad. Nelennya susah demi Nabi Muhammad. Lebih susah lagi perang di medan laga, perang Badar, perang Uhud. Ini hanya sekedar makan kurma saja, kenapa nggak bisa? Kita latih anak kita, nggak bisa Umi, Abi nggak bisa. Nabi Muhammad Rasulullah, sehingga dikit-dikit Nabi Muhammad Rasulullah. Kita kurang mengagungkan dengan Nabi. Mengagungkan Nabi ini mengagungkan jasad Nabi, iya, syariat Nabi, iya, akan tapi ada hal yang hubungannya dengan Nabi harus kita agungkan. Kebiasaan baginda Nabi Muhammad terus ini akan hadir dalam kehidupan kita. Itu tanda bahwasanya di hati kita ada cinta. Anak kita biasakan. Banyak hal selagi ada urusan dengan Nabi harus kita utamakan. Kita punya 2 tangan. Anda makan bisa dengan kanan, dengan kiri. Akan tapi Nabi mengajarkan makan dengan tangan kanan. Ini sederhana, sebuah contoh saja. Makan Nabi mengajarkan dengan tangan kanan. Lalu bagaimana kita mengaku cinta Nabi masih bisa makan dengan tangan kirinya? Sebuah pertanyaan sekaligus ujian cinta. Pastikan kita makan dengan tangan kanan. Niat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan kita latih anak-anak kita untuk makan dengan tangan kanan. Itu pun dengan penuh kesadaran kalau kita mengikuti Rasulullah. Bukan sekedar makan tangan kanan saja, tidak. Tapi membiasakan kita menyadari kalau ini adalah caranya Rasulullah. Ayo, jadi berapa kali kita bisa mengagungkan sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi dalam sehari? Banyak kali, karena kesadarannya tadi. Waktu makan saja dengan tangan kanannya. Karena apa? Nabi Muhammad mengajari aku makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kiri tidak dosa, tapi Nabi mengajarkan dengan tangan kanan. Dan yang sudah makan dengan tangan kanan saja tidak semuanya sambung hati dengan Nabi loh ya. Karena kalau kita pergi kemana, ke Pelangon sana, tempat kerah itu, Anda lemparkan kacang, ada kok monyet makan dengan tangan kanannya. Kalau kita makan dengan tangan kanan, bisa saja sama kayak monyet. Yang menjadi beda apa? Kesadaran kita ngikuti Nabi Muhammad itu loh. Jadi membiasakan kita segala yang ada hubungan Nabi itu kita agungkan. Ini Nabi Muhammad. Jadi susah dia makan dengan tangan kirinya karena selalu ingat Nabi Muhammad. Tidak, kecuali terpaksa tangannya sakit atau tangannya kotor, belum cuci tangan dan sebagainya, banyak kotoran, yang bersih tangan kiri harus panggil makanan, lain cerita. Kalau ada uzur lain cerita. Tapi normal, keadaan bersih, kiri bersih, kenapa harus pakai tangan kiri? Pertanyaannya adalah, di mana hatimu? Di mana Nabi Muhammad? Termasuk kalau kita ngajari anak kita, kalau seorang ibu membiarkan anaknya makan dengan tangan kiri, kayaknya ibu ini kurang pandai mendidik. Maka biasanya ibu-ibu kalau melihat anaknya makan, lalu berkata, saya kalau makan jangan pakai tangan kiri dong, pakai tangan kanan, tangan yang bagus sayang. Kan begitu biasa. Ya sampai di sini.
Kita pengen tahu siapa di antara ibu-ibu yang di belakang itu kalau melihat putranya atau putrinya yang masih kecil itu makan dengan tangan kirinya, siapa di antara ibu-ibu ini yang di saat mengingatkan anaknya dengan cara begini, sayang kalau makan pakai tangan kanan seperti Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membiasakan menyambungkan hati anak dengan Rasulullah? Kita sering mengambil cara baiknya Nabi, lupa dengan Nabi Muhammad. Makan dengan tangan kanan cara yang baik, tapi siapa yang menyadarkan anak kita untuk ingat Nabi Muhammad? Kalau anak kita tidak kita sadarkan, ingat kita pun waktu makan tangan kanan tidak ingat Nabi Muhammad, tidak sambung dengan Nabi Muhammad. Kalau semakin kuat ingatan kita, kesadaran kita, kalau kita ingin sambung dengan Nabi, apa yang terjadi? Kuatnya cinta, dan kuatnya cinta ini akan menjadikan seorang jauh dari kemaksiatan, mudah melakukan ketaatan. Bukankah kita mengabdi dan berbakti, berbuat baik atas dasar cinta dahsyat, kekuatan cinta? Ngikutin Nabi Muhammad mah gampang, karena ada cinta di dalam hati. Ya pertama tadi, mengagungkan segala yang pernah diagungkan Nabi atau yang dilakukan Nabi, kita muliakan. Kalau sudah urusan dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Cara berpakaian Nabi Muhammad. Kebiasaan. Seandainya ini tanda yang pertama kita kuatkan dalam diri kita, ini aja sudah dahsyat, sehingga kita membiasakan tidak melakukan sesuatu kecuali kita sambungkan dengan Nabi Muhammad, membiasakan diri kita dengan Rasulullah. Makanya ini mengamalkan sesuatu yang ringan-ringan. Kita tidak mengerjakan pekerjaan yang baru harus nyumbang 1 miliar 2 miliar, enggak, ini sekedar ujian juga, melatih cinta sekaligus ujian cinta. Melatih kalau ingin tumbuh cinta, biasakan. Ujian cinta, ngetes untuk diri kita. Kalau kita selama ini nggak pernah menyadari, kayaknya memang kurang cinta kita. Gitu saja. Sebab cinta itu, kaidahnya cinta itu begini, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, kan begitu. Saya mau makan ingat cara makannya Nabi, mau tidur bagaimana cara tidur Nabi. Kalaupun seandainya saya belum bisa tidur seperti baginda Nabi tidur menghadap ke kiblat, meletak tangan-tangan di pipi, kalau belum bisa karena satu hal, ingat, dan dia minta ampun, ya Allah saat ini aku tidak bisa mengikuti kasihmu Nabi Muhammad. Tangan kanannya sakit, dia makan dengan tangan kirinya, ingat Nabi Muhammad, ya Allah seharusnya aku makan dengan tangan kananku, cuman kali ini aku dengan tangan kiri, tapi karena tangan kananku sakit, ampuni aku ya Allah. Biarpun bukan sebuah dosa, tapi menyadari karena dia tidak mengikuti Nabi. Dahsyatnya kesadaran ini. Kalau anda mengambil yang satu ini saja, kira-kira berapa kali anda ingat Rasulullah? Berkali-kali. Membiasakan dengan Nabi. Dan tidak usah pakai bayar-bayar mahal, dan tidak harus menghadirkan satu pekerjaan yang baru, sholat, enggak, kebiasaan saja. Anda makan, anda minum, setiap anda makan pastikan anda ingat Rasulullah. Membiasakan ingat Nabi. Bisa pejam sesak, ingat Nabi Muhammad, minum dengan tangan kanan. Belum lagi nanti kita sempurnakan cara minumnya bagaimana, glok 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 begini atau bagaimana. Dengan tangan kanan saja merupakan sambung hati. Kemudian dengan menegak tidak bernafas di gelas, itu cara Nabi. Nabi kalau minum tidak bernafas di gelas, jadi meminum diteguk gini 1 sampai 3 kali, lepas begini baru bernafas, balik lagi baru bernafas. Karena ini pendidikan juga agar nafas kita tidak ke tempat minum, barangkali nanti temannya mau minum supaya tidak jorok juga secara kebersihan. Baik, minum, kemudian pakai baju, kemudian mau ke toilet. Mohon maaf, ke toilet. Setiap hari anda ke toilet. Toilet sunnahnya dengan masuk dengan kaki kanan. Kayaknya tidak ada yang tidak tahu tentang hal ini. Coba. Begitu gersangnya hati kita dengan Rasulullah. Siapa yang tidak tahu kalau masuk toilet yang sunnah adalah pakai kaki kiri dulu, kan gitu ya? Masuk toilet kaki kiri dulu. Siapa yang tahu? Semuanya tahu. Semuanya tahu. Akan tapi pertanyaannya, tadi pagi, kemarin pagi, waktu anda ke toilet, kira-kira anda mendahulukan kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu kemarin? Pertanyaan untuk diri anda sendiri. Waktu anda ke toilet, anda mendahulukan kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Mungkin ada orang berkata pakai kaki kiri dulu, entar dulu. Pertanyaan dulu ada dua, kaki kanan dulu
atau kaki kiri dulu, atau Anda tidak ingat pakai kaki mana? Yang banyak adalah nggak ingat. Iya Kak Basi. Kita hanya masuk begitu saja. Karena apa? Kita tidak biasakan hadir Nabi Muhammad di hati kita. Maka boleh hari ini kita biasakan dari yang sepele ini. Kita perlu mengasah hati kita dikit-dikit. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Pastikan Anda masuk ke toilet, Anda dengan kaki kiri. Kalau seandainya tiba-tiba Anda mendahulukan kaki kanan dulu, Anda tarik keluar demi Nabi Muhammad. Tidak. Setan bikin aku lupa ya. Balik, tarik lagi kaki kanan, mendahulukan kaki kiri. Dan di saat mendahulukan kaki kiri, ingat saya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah pembiasaan saja. Pakai baju dengan tangan kanan dulu, bukan asal saja. Kanan dulu, masuk ke tangan kanan dulu. Dan banyak halnya Nabi senang mendahulukan yang kanan. Segala hal yang baik Nabi dahulukan yang kanan. Ingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sudahlah, ini saja kebiasaan makan, minum, pakai baju, ke toilet. Hal-hal sepele itu aja. Ingat Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad. Artinya mengagungkan kebiasaan Nabi, istimewa. Belum lagi pakai baju yang disenangi Nabi Muhammad SAW. Pastikan baju yang kita pakai, baju yang disenangi Nabi Muhammad. Di saat seorang hamba hadir di hatinya Nabi Muhammad setiap saat, apakah kebayang seorang ibu yang solehah tiba-tiba rela pakai baju buka aurat? Enggak mungkin. Karena di saat dia keluar dengan baju buka aurat, dia ingat Nabi Muhammad tidak senang dengan ini. Kan begitu. Karena kesadarannya tinggi. Lalu kenapa kok ada yang tidak buka aurat? Dia lagi lupa dengan Nabi Muhammad. Bahkan lagi keropos hatinya dengan Nabi Muhammad. Kan kok indah cinta itu kan mengikuti. Anda pun akan dustakan orang mencintai tapi mengikuti. Seorang istri ngomong cinta pada suaminya, bang aku cinta abang. Kata suaminya, ya dek, tapi jangan malam-malam keluar ya, jam 12, 11 kok keluar malam, nggak apa-apa. Sudahlah bang, yang penting aku akan cinta abang, biarin saya keluar 12 malam. Kan kurang ajar namanya. Katanya cinta tapi saya enaknya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Baik, membiasakan dengan Nabi Muhammad, tolong. Pastikan Anda makan dengan tangan Anda. Pastikan Anda makan dan minum dengan duduk. Kecuali Anda punya uzur, ada sebagian orang kan susah duduk, lain cerita. Bisa berdiri. Tapi dalam keadaan normal, kenapa tidak duduk? Minum dengan duduk, karena Nabi ajarkan yang demikian itu. Pembiasaan dengan Nabi Muhammad. Di tempat kayak pun minta duduk. Tapi karena apa? Karena ingat Rasulullah. Baik, ini yang pertama. Ayo kita biasakan dalam kehidupan kita dengan Nabi Muhammad. Bangga dengan Nabi Muhammad. Sampai kita ingat pembahasan fikih. Fikih tentang istinja dengan batu. Setelah buang air kecil itu atau air besar, itu kita akan mensucikan diri dengan air, membersihkan, atau namanya bahasa cebok atau apalah, istinja namanya. Kemudian ada pembahasan oleh para ulama istinja dengan batu. Gambaran adalah tidak semua tempat penuh dengan air, lalu ada istinja dengan batu, membersihkan bekas buang air kecil, buang air besar dengan batu. Dan para ulama memahamkan batu ini bukan murni batu, akan tapi sesuatu yang punya fungsi kayak batu yang dipakai Nabi. Dicermati batu yang pernah dipakai baginda Nabi untuk membersihkan bekas air kencing dan buang air besar, batunya kayak apa? Ditemukan 5 sifat. Bahwasanya dia adalah kering, dia bisa menyerap, dia adalah suci, dia adalah tidak terhormat, dia adalah padat. Sehingga kesimpulannya adalah segala sesuatu yang memenuhi 5 syarat ini bisa digunakan untuk bersihkan dari bekas air kecil. Lalu muncullah ini tisu. Tisu memenuhi syarat atau tidak? Ini benda padat. Ini kering. Ini tidak terhormat karena memang tisu ya untuk gini, lingus segala macam. Ini suci. Ini bisa menyerap. Maka disimpulkan hal yang semacam ini bisa digunakan untuk membersihkan dari bekas buang air kecil dan air besar. Lalu bersindaklah setelah buang air kecil seorang laki-laki dengan tisu. Tisu kering, padat, memenuhi syarat ini. Seperti kita hadirkan dalam bab fikih bersuci ya. Tolong lihat di sana. Sampai 3 kali, ambil situ sekali. Kemudian ambil lagi 3 kali. Sudah beres. Wudunya pakai air. Ya, dulu cara begini ini diejek. Nabi Muhammad menjijikkan. Cara bersucinya adalah tidak pakai air, cuman pakai semacam tisu lah kalau saat ini. Pakai batu atau tisu hari ini. Apaan itu? Ternyata cara baginda Nabi ini adalah sekarang menjadi cara yang diutamakan kalau kita pergi ke negeri-negeri maju.
buang ke toiletnya susah ditemukan air, adanya hanya tisu saja. Padahal ini pendidikan dari Nabi yang dulu diejek ternyata sekarang jadi idola. Dan kami himbau juga khususnya kayak begini nih. Ini sebuah contoh bahasanya. Ulama mengatakan istinja dengan batu atau yang semacamnya kayak tisu begini. Sebetulnya mubah, boleh. Biarpun ada air di atas hujan, di bawah banjir, Anda diizinkan untuk pakai ini. Dan bahkan kami himbau kepada wanita khususnya para ibu-ibu dan sebenarnya bapak juga, di sakunya hendaknya punya tisu ini. Kalau tiba-tiba di tempat umum, rest area dan sebagainya, mungkin bak mandinya, baknya itu bak lama yang berbulan-bulan tersimpan di dalamnya bermacam-macam bakteri, kekotoran yang akan mengotori wilayah tersebut. Lebih bagus ibu pakai ini tisu, nggak usah pakai air, wudhunya pakai air nanti. Tisu, lakukan ini, ini indah. Maka setelah ibu membersihkan pakai tisu, nggak usah pakai air lagi, nggak apa-apa, wudhunya pakai air nanti. Bahkan di rumah pun dalam keadaan tertentu, mungkin karena wilayahnya tidak enak, takut kemana-mana kotoran najisnya, buang air kecil di rumah sendiri pakai tisu, boleh, nggak usah pakai air. Ulama mengatakan, jika ada orang yang merasa jijik istinja dengan tisu ini, merasa jijik, maka hukum istinja dengan tisu menjadi wajib. Kenapa? Agar tidak merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Maka kami sampaikan, Anda harus berlatih. Di samping itu ada kemudahan hal ini. Masa ada bapak-bapak diajak sholat, kenapa celananya najis? Kenapa? Tadi kencing di sana. Ya karena nggak ngerti caranya. Terus nggak ada air, kan ada tisu. Ini termasuk ilmu, mau saya masukkan fikih di sini. Sederhana. Dan Anda coba hari ini pun, Anda bisa coba, Anda ke toilet pakai tisu, sudah. Kalau Anda merasa jijik menjadi wajib. Permasalahan apa? Segala yang pernah dilakukan Nabi, jangan sampai kita merasa tidak nyaman. Kalau belum bisa, jangan dikatakan aku tidak suka, tapi belum biasa. Kayak makan korma, kita paksakan. Kemudian selanjutnya, membangun kedekatan Nabi Muhammad. Hari ini harus kita tes diri kita, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, membaca sholawat untuk baginda. Sholawat bermacam-macam sholawat. Cuman biasanya untuk mempercepat sambutan kita atas nama Nabi yang disebut adalah kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu saja cukup. Yang penting berselawat. Selawat kepada Nabi Muhammad perbanyak. Tanyakan dirimu berapa kali dalam sehari dirimu berselawat kepada Rasulullah. Sehari berapa kali sholat kita baca? Dari sholawat yang kita baca itu berapa kali kita khusyuk dengan Nabi? Hadir Nabi Muhammad waktu kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali kebayang mata kita melihat Nabi? Mungkin dalam kata saya tidak pernah lihat Nabi Muhammad, akan tapi kan ada cerita Nabi Muhammad, kita bisa menghayalkan, membayangkan sesuai dengan cerita yang kita pakai. Nabi Muhammad dengan paras yang ganteng, cari orang paling ganteng, Nabi lebih ganteng dari itu, selesai. Hidung yang paling bagus, mata yang paling bagus, wajah paling bagus, kita bisa menghadirkan. Biarpun tidak, artinya gambaran sepintas sederhana melalui Syama'il Muhammadiyah, membaca tentang bagaimana sifat-sifat fisik baginda Nabi SAW. Rambutnya tidak lurus, tidak keriting, kalau bahasa Jawanya ngandan-ngandan atau bagaimana begitu. Kulitnya bagaimana, tingginya pas. Kalau duduk sama orang tidak ketinggian, kalau berdiri sama orang nggak pernah ketinggian, juga tidak pernah kependekan, pas Nabi Muhammad. Berapa kali kita di saat baca sholawat lalu ingat Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang pernah tawaf di Masjidil Haram, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang pernah luka di perang Badar, perang Uhud. Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat. Tolong berbanyak membaca sholawat. Dan diantaranya adalah kapan disebut nama baginda, jangan ragu untuk membaca sholawat. Bisa Anda membaca sholawat dengan lirih, akan tapi kadang sholawat dengan lirih ini adalah tidak bisa, tidak apa namanya, sholawat dengan lirih boleh, akan tapi perlu di hari ini untuk menjadi budaya berselawat. Kalau kita mendengar nama baginda disebut, keluarkan suara kita agar teman kita yang lupa juga ingat, sehingga di saat nama Nabi Muhammad bisa tanpa disadari kompak membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan Nabi mengingatkan, termasuk dikatakan orang bakhil, orang pelit adalah di saat man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya dzukirtu indah, disebut namaku di hadapannya
lalu tidak bersalawat kepadaku. Di saat disebut nama Nabi Muhammad, pastikan anda sejenak membawa hati anda kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan jangan ragu, biasakan mengeluarkan supaya teman kita, tetangga kita yang lupa itu ingat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Di saat disebut nama Nabi Muhammad, di saat disebut nama Nabi Muhammad, biasakan. Jangan ragu. Ada satu majelis itu di sana Nabi Muhammad berapa lagi? Karena belum terbiasa. Kita belum biasakan, langsung Shalli ala Sayyidina Muhammad. Dalam keadaan apapun. Sampai di budaya orang-orang baik, sholawat itu betul-betul senjata untuk merelai. Ada satu kampung lagi marah itu mau berantem. Ada teman-teman, Shalli ala Nabi Muhammad. Gimana kira-kira? Mau marah lagi di stop, disuruh sholawat gitu. Shalli ala Muhammad, Shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad, Shalli ala Muhammad, berhenti. Kayaknya ini lumayan nih bekal untuk ibu-ibu kalau suaminya lagi marah langsung Shalli ala Nabi Muhammad. Nah, suaminya langsung sholawat, nih kalah saya dengan istri saya. Mau marah saya disuruh sholawat. Nggak usah berkata diam, dah. Sorry, sholawat. Shalli ala Muhammad. Membiasakan sholat. Di saat disebut nama Nabi Muhammad, biasakan. Anda belum terbiasa. Di saat disebut nama Nabi Muhammad, kita sambut dengan sholawat. Dan jangan ragu, bukan untuk diri kita saja, perdengarkan ke saudara kita yang di kiri kanan kita, sehingga menjadi semacam budaya kebiasaan. Di saat disebut nama beliau, kita bergegas menyambut dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sholawat, biasakan dengan sholawat. Sholawat banyak, dari guru anda boleh, cuman biasa yang paling pendek ini. Cuman nanti ada sholawat khusus, ada sholawat tibbil qulub, harapannya untuk kesembuhan, ada sholawat yang macam-macam. Termasuk kita hadirkan satu sholawat namanya sholawat Al-Fatih, yang selama yang kalau kita membaca Ridul Fatih ada Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashir wa Nadhir. Sholawat boleh, sholawat apa saja. Seandainya anda cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sudah cukup. Menyambut di saat Nabi Muhammad, di saat Nabi Muhammad, di saat Nabi Muhammad disebut, kita sudah biasa berselawat. Jadikan ini budaya. Faedahnya kalau anda seperti itu, di samping anda berselawat, anda diam-diam mengingatkan teman anda yang tidak biasa berselawat jadi berselawat. Dahsyat. Tapi hari ini anda punya kesadaran, bukan karena anda ngikut teman yang berselawat, tapi anda menyadari bahwasanya selawat menjadi keharusan bagiku, memperbanyak selawat agar semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih banyak, di antaranya adalah membaca buku sejarah Nabi Muhammad, membaca sejarah Nabi Muhammad. Ambil buku-buku tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadiahkan kepada putra-putri anda. Anak 5 punya handphone 5, tapi berapa buku sejarah Nabi yang dimiliki? Ada sebuah buku yang selalu kami rekomendasikan, yang ditulis oleh seorang syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dikemas dengan indah, disisipkan di dalamnya masalah fikih. Jadi belajar membaca sirah sejarah Nabi, dimasukkan pembahasan hukum di dalamnya, indah. Makanya judulnya pun fikih sirah. Fikih sirah. Harganya paling 70.000 atau 100.000. Kurang lebih sama dengan harga handphone kan, 100.000 handphone. Berani memberikan handphone, tidak bisa memberikan buku anaknya, buku sejarah Nabi. Sudah begitu khayalan surganya teramat tinggi banget nih. Ayo, tanyakan diri anda yang berani memberikan perabot-perabot untuk anaknya dengan harga jutaan, tapi tidak pernah berani memberikan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memberikan jangan satu. Ini koreksi kepada kita untuk orang tua juga. Bagaimana kita mendidik anak kita kenal Nabi Muhammad. Kadang buku sejarah beli satu, nanti anaknya 5. Semuanya baik-baik, selalu mengatakan abang dulu aja deh, abang duluan deh, adik mah nanti ngalah adik. Baca sejarah Nabi ngalah, abang dulu. Akhirnya bukan dibaca, semua saling menyodorkan. Jadikan hadiah istimewa untuk ulang tahun anak anda tercinta. Ini kalau ulang tahun tahun ini, hadiah dari Umi, tolong sampuli yang bagus dan baca yang rutin, setoran ke Umi. Kalau engkau sudah membaca bab ini, diulang-ulang,
hatam balik lagi, hatam balik lagi, hatam balik lagi. Bayangkan, setiap hari anak kita pikiran dan otaknya dengan Nabi Muhammad. Karena kapan kita membaca sejarah, tentu ada pemerannya yang masuk dalam pikiran kita. Pemeran utamanya ada di hati kita. Bukan seperti itu. Sekarang ini saja kayaknya kita sudah rendah kualitas cinta kita. Coba, ayo. Sudahkah Anda belikan anak-anak Anda sejarah baginda Nabi? Yang kuliah di Jogja, kuliah di Surabaya, kuliah di ini, apa yang Anda hadiahkan? Paling alat elektronik nanti. Yang banyak untuk melanggar Allah pada akhirnya. Ini koreksi buat diri kita juga. Paling tidak kita membaca sejarah Nabi. Atau sejarah yang paling ringan. Yang paling ringan seperti Nurul Yakin dan sebagainya. Oke lah yang ringan-ringan. Tapi itu lumayan besar. Bagi anak kelas dewasa cukup membaca ini. Dan dinikmati. Di perjalanan baca sejarah Nabi. Dengan penuh kegembiraan. Diam-diam sambil senyum-senyum sendiri. Kenapa? Dia selalu membayangkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menariknya. Nabi Muhammad berjalan dalam pikirannya. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu. Renungan dalam Rasulullah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Mulai hari ini insya Allah kita akan biasa dengan Rasulullah di rumah kita. Berbanyak solawat. Bisa saja sehari adalah minimal sehari itu tidak kurang dari 300 solawat. Untuk mati sampai 3.000, 1.000 berselawat. Sampai ada orang ditanya berapa kali solawatmu, tidak bisa dihitung karena terlalu banyak. Ada lagi berapa kali solatmu nggak bisa dihitung karena saya tidak tahu, jarang solawatan, repot. Kemudian yang terakhir, pastikan Anda punya kasih sayang dengan umat Nabi Muhammad. Sebetulnya ini buah daripada kecintaan Nabi. Kalau engkau cinta Nabi dengan serius, akan tumbuh kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Nah, ini biasanya masuk dalam wilayah dakwah, berjuang, bergabung, sehingga ada orang berderma, bangun pondok, madrasah, pesantren, ngurusi masjid. Ini semuanya adalah atas dasar cinta umat Nabi Muhammad. Maka membangun kasih sayang ini untuk saudara kita, sehingga susah berbuat dolim. Sebab kalau kita dolim kepada dia, umat Nabi Muhammad SAW, kita dolim berarti kita menyakiti baginda, kan begitu. Sehingga bahasa lain, tanda cintamu adalah khidmahmu untuk umatnya. Sebesar mana khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang punya harta dengan hartanya. Makanya orang yang ada di hatinya kerinduan kepada baginda, lihat begitu mudah mendermakan hartanya. Kenapa? Itu khidmah untuk beliau. Ibaratnya khidmah untuk beliau itu, kalau seandainya beliau datang lalu minta uang kita, akan kita beri berapa atas dasar cinta. Yang mengaku cinta, hei yang mengaku cinta, yang mengaku cinta, yang mengaku cinta. Nabi datang kepada Anda minta, hei umatku, aku minta uangmu, kira-kira kita kasih berapa? Bayangkan, kita kasih berapa kira-kira? Nah sekarang Nabi Muhammad menyeru, ayo itu saudaramu, perhatikan. Dan penyempurnaannya nanti, ini yang terakhir ini adalah insya Allah kita bahas di dalam renungan-renungan selanjutnya. Sebab kapan Anda berbakti pada ibunda Anda, itu di samping umat Nabi, tapi perintah Nabi. Sehingga memandang ibu bukan sekadar ibundaku, tapi dia juga umat Nabi Muhammad. Nanti dengan saudara, dengan pasangan, umat Nabi Muhammad juga. Jadi insya Allah prakteknya untuk yang terakhir ini adalah di renungan-renungan selanjutnya. Baik, ini malam ini kita dengan baginda Nabi SAW. Semoga Allah berikan kepada kita kecintaan yang sungguhnya. Ingat, hadirkan baginda dalam kehidupan kita. Membiasakan kita dengan Rasulullah dalam kegiatan kita. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Kemudian membaca sejarah baginda Nabi. Ya, membaca sejarah. Ya, itu perlu. Kemudian yang terakhir adalah hadirkan, pastikan kita bisa berkhidmah untuk Rasulullah. Yang punya tahta dengan tahta Anda. Yang punya harta dengan harta Anda. Yang punya ilmu dengan ilmu. Untuk berkhidmah untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dilanjutkan pertemuan Anda. Dan kami ingatkan, seperti inilah yang kami rindu. Berkumpul di sini bukan di hari ganjil saja. Di hari ganjil saja tidak. Di hari genap pun hendaknya kita rindu untuk bisa berkumpul. Di hari genap, sebab yang dihimbau oleh baginda Nabi 10 akhir bulan Ramadan. Cuman sepertinya perbedaan menetapkan awal Ramadan ini ada manfaatnya. Sebab hari ini sebagian mengatakan hari ganjil. Sehingga hari ini jadi datang. Jadi justru yang kami rindu hari ini yang datang karena Anda yakin malam ini malam 22. Ini lebih istimewa.
daripada yang menghadiri malam ini karena menganggap malam ini malam 23. Kenapa? Kalau Anda menganggap malam 23, Anda masih ke bawah suasana yang mengkhususkan hari ganjil saja. Tapi alhamdulillah khilafnya itu ya, hari ini kan Anda yang merasa 23. Jadi merasa hari ganjil. Oke. Tapi yang merasa hari genap dahsyat lagi. Kenapa? Memang kita hendaknya datang biarpun di malam genap. Dan semua masjid, lihat dari barat dan timur, semua masjid yang dibudayakan hanya menghidupkan satu hari ganjil di antara beberapa hari ganjil, tidak bisa dimakmurkan. Misalnya di sebuah masjid di sana, dia merayakan atau menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar hanya tanggal 21. Ramainya tanggal 21. Selebihnya enggak mau. Enggak ada lagi keramaian di situ. Masjid sebelahnya sana 23. Lihat, yang sudah 21 enggak akan pergi ke 23. Kenapa alasannya? Aku sudah di tanggal 21. Maka di sini tidak ada seperti itu. Kita awal Ramadan, awal 10 awal, bahkan kita mulai di malam 20 di sini. Dan akan kita bangun satu budaya sampai nanti mengakar kuat, ya, sehingga akan tersebar ke seluruh penjuru. Kita menghidupkan 10 akhir. Nabi seluruh, bahkan bagi Nabi sampai iktikaf. Wa ya'takif min ba'di azwajuhunna, sampai istri Nabi juga iktikaf waktu itu. Difasilitasi tempat untuk iktikaf. Kayak begini. Iktikafnya bukan kita hanya beberapa jam saja. Baginda Nabi lebih dari itu, sampai berhari-hari menginap. Ada. Jadi tolong jangan hanya mengkhususkan di hari genap saja, ada hari ganjil saja. Genap pun hendaknya kita hadir di tempat ini, insyaallah. Makasih, semoga bisa istiqomah dan Allah berikan ketulusan di hati kita. Nuhibbukum fillah, wallahu a'lam bissawab. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.